Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah SWT dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, tips supaya kulkas tidak bau atau anti bau ya. Nih lihat apa itu kondisi kulkas aku sebelum dibersihkan ya teman-teman. Yuk simak tipsnya. Tips supaya kulkas tidak bau atau anti bau. Yang pertama, membersihkan secara rutin. Bersihkan kulkas setiap 1 atau 2 bulan atau kalau bisa 1 minggu sekali ya, dan singkirkan makanan yang sudah tidak layak seperti apa itu teman-teman, makanan-makanan yang sudah lama, udah berumur 1 minggu lebih, itu sebaiknya kita buang aja ya, itu sudah nggak layak dipakai dan rasanya sudah nggak enak ya teman-teman. Bersihkan kulkas setiap minggu sekali ya teman-teman. Kalau kulkas dibersihkan setiap minggu atau setiap hari, insya Allah kulkas kita akan menjadi bersih dan bebas dari bau ya teman-teman. Kalau kulkas nggak pernah dibersihkan, terus ada bekasnya ikan-ikan, itu alhasil akan menyebabkan bau yang tidak sedap atau bau yang tidak diinginkan ya teman-teman. Yang kedua, menjaga kelembapan. Jaga kelembapan agar buah dan sayuran tetap segar ya teman-teman. Hindari kelembapan yang berlebihan yang bisa mempercepat pembusukan. Di sini kita harus menjaga kelembapan itu ya, suhu di kulkas ya teman-teman, supaya apa? Buah dan sayurannya itu tetap segar dan tidak nggak layu. Biasanya kalau kelembapan yang nggak dijaga akan mempercepat pembusukan ya teman-teman, sehingga makanan yang ada di kulkas kita akan cepat membusuk. Yang ketiga, menjaga suhu. Pertahankan suhu kulkas atau di bawah 4 derajat Celcius ya teman-teman. Untuk apa? Untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang ada di kulkas. Ya itu harus penting ya teman-teman, kita harus menjaga suhu kulkas yang ada di rumah kita. Itu harus kita setel di bawah 4 derajat Celcius untuk menghambat pertumbuhan bakteri ya teman-teman. Jangan kita setel itu 1 derajat Celcius ya, itu akan memperbanyak pertumbuhan bakteri yang ada di kulkas kita, sehingga kulkas kita akan bau nantinya dan menyebabkan aroma yang tidak sedap di kulkas ya teman-teman. Yang keempat, menggunakan bahan alami. Kita bisa menggunakan bahan alami, yaitu seperti baking soda ya teman-teman. Kita tuangkan baking soda ke dalam mangkok kecil dan letakkan di sudut kulkas untuk menyerap bau yang tidak sedap. Bisa juga kita gunakan jeruk lemon atau cuka,
kopi bubuk juga bisa kita taruh di kulkas, lalu kita diamkan, ditaruh di mangkok kecil gitu ya teman-teman. Insya Allah kulkas kita itu tidak akan bau dan tidak akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kalau membersihkan karet kulkas itu teman-teman, kita bisa gunakan pasta gigi ya. Di video sebelumnya udah saya bahas di channel YouTube aku cara membersihkan karet kulkas yang ada di rumah kita. Kita pakai pasta gigi ya teman-teman, kita gunakan pasta gigi yang ada di rumah kita gosok-gosokkan ya, itu akan membersihkan karet yang melekat maksudnya membersihkan kerak-kerak yang melekat pada karet yang ada di pintu. Itulah keempat tips supaya kulkas tidak bau ya teman-teman. Ini kembali ke videonya ya teman-teman. Ini aku membersihkan kulkas. Ini kemarin ada ikan yang waktu tahun baru itu ya teman-teman, aku beli di pantai di Racik Besi ya teman-teman, lalu aku taruh di kulkas. Lalu kenapa ini kulkas kok bau gitu? Ternyata teman-teman, di freezernya ini ya, itu banyak sekali darahnya yang keluar dari kreseknya. Ya mungkin itu kreseknya itu ya bolong ya. Cuman aku nggak tahu gitu ya, alhasil darahnya itu meleleh kemana-mana, mengalir kemana-mana teman-teman, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap atau bau amis gitu ya teman-teman. Lalu aku bersihkan ini supaya nggak bau lagi, aku kasih baking soda ya. Ini yang tadi yang masuk ke dalam tips supaya kulkas tidak bau ya teman-teman. Ini aku gosok-gosok ya, ini pakai air dan sunlight ya, ini cukup diperas aja, nggak boleh banyak-banyak air, soalnya kalau banyak-banyak air nanti takutnya nyetrum ya teman-teman. Ini soalnya banyak kabel-kabel yang ada di kulkas kita itu, kalau kita pakai air banyak-banyak takutnya akan gimana ya, nyetrum kita. Takut. Dan ini aku buka-buka kulkasnya cepet-cepet ya, soalnya ini enggak colokannya nggak dicabut ya teman-teman. Ini setelah dibersihkan aku tutup kembali freezer yang ada di atas, itu semua aku keluarin semua sebelum dibersihkan ya teman-teman. Itu di sana itu ada apa itu yang di kotak-kotak itu adalah ikan, terus ada cabai, ada tomat dan sebagainya. Kalau kulkas kita bersihkan setiap hari teman-teman, kulkas kita itu akan bersih, orang lihatnya senang, saya juga senang kalau lihat ya teman-teman. Itu kita bersihkan cukup menggunakan Mama Lemon aja sama air. Ntar kalau kulkasnya ini bau, kita kasih baking soda, taruh di sudut kulkas, insya Allah itu nggak bau ya. Dicoba ya teman-teman, tapi ya dibersihkan dulu kulkasnya, baru dikasih baking soda, insya Allah kulkasnya itu nggak bau lagi. Atau juga kita bisa menggunakan lemon ataupun kopi bubuk itu ya teman-teman, kita taruh di sudut kulkas itu juga bisa, insya Allah hasilnya kulkas kita nggak bau ya teman-teman, kulkas kita harum. Kalau dikasih pewangi ya nggak harum, itu yang penting nggak bau. Tuh ini masih aku lap-lap ya, ini tuh pakai baking soda sama cuka, itu bisa kita gunakan ditaruh di sudut
kulkas supaya nggak bau ya teman-teman. Nih kulkasnya sudah bersih ya. Tinggal aku masukin apalagi masukin apa itu ikan, terus ikan sayap juga. Ini nanti ditaruh. Itu aku kemarin yang beli di Pantai Raja Besi itu tongkol teman-teman, tapi sudah aku potong-potong sekarang. Kemarin kan aku habis dari Raja Besi pulang langsung aku taruh di freezer, takutnya bau ya teman-teman. Kalau ditaruh di freezer kan nggak bau ya, tapi itu tadi aku nggak tahu kalau itu darahnya pada berceceran di freezernya ya teman-teman, sehingga aku bersihin semua. Ini yang di bawah ini juga habis aku bersihin ya teman-teman. Lanjut ntar lagi aku masukin semua ke dalam kulkas. Freezernya itu kita kembalikan lagi ke tempatnya, soalnya ini itu ada bawang putih itu, terus itu tongkol, ada ikan ayam ya. Ini belum belanja ya teman-teman, masih belum ke pasar, nggak nyetok ikan lauk pauk ya. Yang kalau ada kesempatan aku mau pasar ini, soalnya aku masih sibuk teman-teman. Di rumah itu hampir setiap hari itu sibuk, ada tamu, jadi nggak sempet bersih kulkas. Kalau di dalam kulkas itu bau ya, kita harus kasih itu tadi baking soda ataupun cuka atau lemon juga nggak apa-apa. Terus kopi bubuk itu juga bisa teman-teman, kita taruh di pinggir kulkas atau di sudut kulkas. Ini aku masukkan semua ya teman-teman. Ini ada tomat, ada cabai, terus ada kecambah. Kemarin itu yang belanja di tukang sayur ya teman-teman. Belanjanya sedikit nggak banyak ya teman-teman. Nah itu kulkas aku sekarang sudah bersih ya. Tuh alhasil ini telurnya juga habis juga. Tinggal satu, masih belum beli telur oranye, tinggal apa itu telur bebeknya itu tinggal satu. Soalnya ini kemarin aku rewang-rewang terus teman-teman, jadi nggak bisa ngisi kulkas dulu ya. Ini nggak sudah dibersihkan enak dah, kita tinggal belanja aja. Kalau teman-teman bersihkan kulkas berapa minggu sekali, yuk kita bersihkan kulkas setiap hari ya teman-teman. Insya Allah kalau kulkas kita dibersihkan setiap hari, kulkas kita akan bersih dan kinclong, nggak bau apek, nggak bau amis, dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Ini udah di penghujung video ya teman-teman. Ya sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.